Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, I witness that there is no Lord except Allah, and I witness that Muhammad is the prophet and the messenger of Allah. Di antara beribu rantai kata, hanya satu yang bersenja. Tiada tara dan tiada dua yang senantiasa tersanjung agung kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat berbingkaikan salam semoga senantiasa ter-SMS-kan melalui HP keislaman dengan baterai keimanan dan dengan pesan Al-Quran. Kepada siapa hadirin? Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'at. Pada kesempatan yang indah ini, perkenankan saya Azka Andika Fatan untuk menyampaikan tausiah tentang peran pemuda di zaman milenial. Brother and sister, berbicara tentang pemuda pasti identik dengan masa muda. Masa yang hebat luar biasa dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Sehingga pantas saja proklamator kita Bung Karno pernah mengatakan, "Give me young ten, surely I will shake the world." Yang artinya, berikanlah aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Masa muda merupakan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahkan bentuk fisik yang kuat, mata masih bisa melihat dengan tepat, tangan masih bisa mengangkat beban yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah yang maha hebat. Hadirin rahimakumullah, namun justru amat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan. Di zaman sekarang tidak sedikit kita jumpai banyak pemuda yang kaya raya, yang segala ada segala punya, yang ibaratnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana, sawahnya lega, duitnya loba, tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana sebab melanggar aturan Allah yang Maha Kuasa. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Syekh Mustafa Al-Ghulaini, salah seorang pujangga Mesir, pernah menyatakan dalam syairnya, "Inna fi yadi syubani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha." Yang artinya, di tangan para pemudalah urusan umat ini digenggam, dan di kaki-kaki merekalah hidup dan matinya umat ini. Hadirin rahimakumullah, kemudian lantas timbul pertanyaan dalam pikiran kita. Sebagai pemuda-pemudi harapan bangsa, harapan mertua, bagaimana caranya untuk menghadapi dampak negatif di era globalisasi di zaman milenial ini, agar terhindar dari narkoba dan lain sebagainya? Jawabannya, kita sebagai pemuda haruslah senantiasa semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Yang artinya, menuntut ilmu itu adalah wajib untuk setiap orang muslim laki-laki dan setiap orang muslim perempuan. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda-pemudi harapan bangsa untuk senantiasa semangat belajar. Belajar ilmu pengetahuan umum disertai mendalami ilmu pengetahuan agama. Sebab salah seorang ilmuwan, Albert Einstein, pernah berkata, "Religion without science is blind, science without religion is lame." Yang artinya, ilmu pengetahuan agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa dilandasi ilmu pengetahuan agama adalah sangat berbahaya. Betul apa betul?
Hadirin hadirat rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita sebagai pemuda-pemudi untuk senantiasa belajar, semangat belajar ilmu pengetahuan umum dan juga mendalami ilmu pengetahuan agama, agar kita dapat menjadi pemuda yang berilmu, beriman, dan bertakwa yang akan membuat bangsa dan negara kita berjaya. Sebagaimana tertuang dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga kita dapat menjadi pemuda yang berilmu, beriman, bertakwa, dilandasi dengan akhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah yang dapat Fatan sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.